Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 71, Hukuman. Givari dan Susan langsung bergegas menemui Raffin yang katanya sudah mulai siuman. Pria itu sudah mulai mengerjap. Bola matanya bergerak ke kiri dan kanan. Bibirnya pun mulai bergerak memberikan respon. Alhamdulillah, Raffin. Susan menggenggam jemari putranya. Pria itu menoleh pada ibunya dengan sudut bibir yang terangkat perlahan. Ia menyunggingkan senyuman. Itu membuat Susan merasa sangat lega. Ibu, Raffin berucap lirih. Ada setitik buliran bening di sudut matanya. Susan menyeka air mata itu dan tersenyum dalam bibir yang bergetar menahan tangis. Givari pun merasa tenang melihatnya. Tak lama dokter memasuki ruangan itu dan memeriksa kembali keadaan pasiennya. Berdasarkan pemeriksaan, Raffin mulai berangsur membaik. Dokter pun akan melakukan pemeriksaan lebih mendetail pada bagian kepala. Khawatir ada bagian tertentu yang mengalami kerusakan pasca benturan hebat akibat kecelakaan itu. Beberapa saat kemudian, dokter sudah selesai melakukan berbagai rangkaian pemeriksaan. Givari dan istrinya sudah tidak sabar mendengar penjelasan dari dokter. Jadi, gimana keadaannya, Dok? Tanya Givari harap-harap cemas. Dari hasil ronsen dan CT scan, tidak ada trauma yang berdampak parah pada bagian saraf dan fungsi otak lainnya. Hanya saja tulang bagian kepala memang mengalami keretakan. Tetapi itu akan berangsur baik seiring dengan pengobatan yang tepat. Dokter memaparkan. Givari dan Susan menghela napas lega. Bersyukur sekali putranya akan baik-baik saja. Kemudian dokter kembali melanjutkan penjelasan. Dalam kasus kecelakaan seperti ini, kebanyakan pengemudi malah yang akan selamat. Karena sewaktu kehilangan kendali saat mengendarai, pengemudi otomatis akan membanting setir ke arah lain dan lebih mengutamakan keselamatannya. Jadi, begitulah, beruntung Raffin masih bisa selamat tanpa mengalami luka yang parah. Givari mengangguk paham, sementara di sebelahnya, Susan berulang kali menyeka pipi karena sudah dipastikan setelah ini, ia akan kembali berpisah dengan putranya. Di tempat lain, Raffin semakin membaik. Ia bahkan sudah bisa duduk serta tersadar penuh dengan keadaannya saat ini. Perlahan gambaran bagaimana keadaan sebelum ia kecelakaan terbayang jelas dalam benak. Hari perceraian ia dengan Belva dan terakhir perseteruannya dengan Alana yang membuatnya tersulut emosi lalu berakhir tragis. Hatinya berdesir nyeri kala teringat kejadian itu. Bahkan tak pernah terbayangkan kalau dirinya akan selamat. Saat itu, Raffin malah sudah ikhlas kalau saja ia harus mati detik itu juga. Raffin, Susan menghampiri putranya. Ia langsung mendekap penuh rindu. Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku gak bisa bilang apa-apa lagi selain kata maaf. Raffin berucap dengan mata yang berembun. Ibu sudah memaafkan kamu, Nak. Susan terisak-isak. Sementara Givari pun merasa tercekat namun tetap kuat menahan tangisnya. Kamu harus bertanggung jawab atas kelalaianmu. Raffin, maaf. Ayah tidak bisa membantumu, ujar Givari. Tak lama Kombes Raihan beserta anggotanya tiba di ruangan itu. Mereka menjelaskan maksud kedatangannya. Raffin hanya bisa pasrah dan sempat terkejut saat mengetahui bahwa Alana sudah meninggal. Rasa bersalah semakin merongrong hatinya. Saat ini ia harus mempertanggungjawabkan segalanya. Beberapa hari kemudian, Raffin sudah dinyatakan sembuh dan pulih. Hingga ia sudah bisa menjalankan proses hukum. Sampai pada hari sidang putusan akhir berlangsung, berbagai media berita pun sudah siap meliput perkara tersebut. Hakim memutuskan bahwa Raffin dikenani pasal tentang undang-undang lalu lintas yang pernah dijelaskan oleh Kombes Raihan pada Givari tempo hari. Akibat kelalaiannya dalam berkendara sehingga membuat kekacauan di jalan raya, serta membuat korban lain meninggal dunia, maka Raffin dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara beserta denda-denda yang berlaku. Ketukan palu sebanyak 3 kali terdengar menggema, beriringan dengan isak tangis Susan yang kembali pecah. Ia memeluk putranya yang terlihat sangat pasrah dan tampak ikhlas. Jangan menangis, Ibu. Kalau kau menangis, hidupku seperti hanya terhias dengan air mata dan awan mendung. Doakan aku, Bu.
Rafin mendekap erat sang ibu. Bahkan ia hendak bersimpuh. Namun, Susan dengan cepat menahannya. Ibu akan selalu menyayangimu, nak. Doaku selalu menyertaimu. Susan berusaha tersenyum dalam kepahitan. Rafin, anakku, bertaubatlah. Nak, pasti ada alasan mengapa Allah masih memberikan kamu kesempatan untuk hidup. Apalagi kalau bukan untuk membuatmu kembali padanya. Melangkah di jalan yang benar. Rafin hanya mengangguk dan menunduk. Menyembunyikan tangisnya. Sorot kamera di berbagai tempat dan pertanyaan dari wartawan pun terus memberondong mereka. Namun, Rafin beserta orang tuanya tengah dijaga ketat oleh pihak keamanan yang tidak memperbolehkan sembarang wartawan memasuki ruangan sidang. Jadilah, mereka hanya menyorot melalui jarak jauh. Ayah, murkamu telah membawaku pada kesengsaraan ini. Maka, maafkanlah aku. Aku sangat menyesal dan durhaka padamu. Aku telah menorehkan luka di hati orang yang seharusnya paling aku jaga perasaannya di dunia ini. Rafin menelan ludah. Tercekat rasanya ketika berhadapan dengan sang ayah. Ayah benar, sesaat aku sempat mengharapkan Belva agar tetap bersamaku. Tapi aku sadar, lelaki seperti aku memang tidak pantas untuknya. Dia wanita yang sangat baik dan tahu caranya menghargai perasaan orang tua. Dia berjuang menutupi kepahitan pernikahan kami hanya demi melihat kalian bahagia. Dia melindungiku karena tak ingin melihat air mata di wajah kalian sebagai orang tua. Rafin tersenyum pahit. Givari pun mulai berkaca-kaca mendengar setiap kata yang diutarakan putranya. Sampaikan maafku padanya, ayah. Aku berdoa. Semoga teman kecilku itu selalu dilimpahi kebahagiaan dalam hidupnya. Semoga dia mendapatkan jodoh yang terbaik. Sampaikan maafku juga pada Oma Tara. Maaf karena telah melukai cucu kesayangannya. Maaf karena tidak bisa menjalankan amanahnya untuk menjaga Belva. Rafin menghela napas dan berusaha tersenyum ikhlas. Givari mengangguk dan meletakkan kedua tangannya di bahu Rafin, seolah memberikan kekuatan. Ayah memaafkanmu. Tidak ada alasan untukku membencimu lagi, nak. Bagaimanapun, kau adalah darah dagingku. Satu-satunya, terlepas dari apa yang akan kamu hadapi ini, kamu akan tetap menjadi kebanggaan kami. Jalankan tanggung jawabmu. 5 tahun dari sekarang, kami akan sabar menunggu kedatanganmu dengan jiwa yang baru. Givari mendekap putranya, seolah sudah sangat ikhlas dengan takdir yang harus mereka lalui. Hal itu pun menjadi liputan terhangat di media berita. Rafin mencium punggung tangan orang tuanya sebelum ia beranjak menuju sel tahanan. Hatinya bertekad akan kembali ke jalan yang benar. Sesampainya di depan gedung pengadilan, Givari dan Susan kembali diberondong pertanyaan dari para wartawan. Rata-rata menanyakan tentang perbincangan mereka saat terakhir kali berpisah dengan putranya. Ada juga pertanyaan yang masih menyinggung Alana dan kesalahan-kesalahan Rafin beberapa waktu lalu. Susan hanya bisa menjawab tegas. Semua orang punya masa lalu. Semua manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Begitu juga dengan anak saya. Kalian juga pasti pernah kan melakukan kesalahan dalam hidup. Pasti punya aib kan? Hanya saja Tuhan masih berbaik hati karena menyembunyikan aib-aib itu. Jadi, harap bijaklah dalam menilai sebuah musibah. Seorang ibu tetap tidak akan tega melihat atau mendengar anaknya dihina. Sementara Givari hanya merangkul istrinya dan berbisik pelan agar tetap tenang menghadapi pertanyaan wartawan yang sedikit menyebalkan. Givari dan Susan akhirnya sudah aman di dalam mobil. Mereka beranjak meninggalkan tempat itu. Selama dalam perjalanan, Susan masih menggerutu kesal karena pertanyaan wartawan yang terkesan menghina Rafin. Pun ia masih ingat saat berita tentang skandal Alana sebagai istri simpanan putranya menjadi gosip terhangat beberapa waktu lalu. Semua menghujat dan menghina. Orang-orang tuh kalau sudah menghina seperti lupa diri. Lupa kalau mereka pun punya banyak kekurangan dan aib. Tapi senang sekali mencaci hidup orang. Menghakimi hidup orang. Susan tampak emosional. Sudahlah. Bu, percuma mau marah-marah juga gak akan bisa membungkam mulut warganet. Kita juga gak kenal siapa mereka. Anggap saja, dengan hinaan dan celaan dari mereka sebagai sarana penggugur dosa untuk anak kita. Kan begitu kata Kiai, dosa kita akan mengalir pada mereka yang senang membicarakan keburukan orang lain. Bahkan diibaratkan orang yang bergunjing itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah min zalik.
Susan langsung beristighfar. Belakangan ini emosinya mudah terpancing karena masalah dalam keluarganya itu. Terkadang komentar orang lain hanya memperkeruh keadaan saja, tanpa mau bersimpati pada yang terkena musibah. Di tempat lain, Belva yang baru akan bergegas kembali mengurus pembangunan butiknya saja sempat termangu dan terpaku melihat berita tentang mantan suaminya itu. Ia sangat amat prihatin dengan kehidupan pria di masa lalunya. Oma Tara pun menyeka air mata berkali-kali. Bagaimanapun ia sudah menganggap Ravin seperti cucunya sendiri. Melihat pria itu menderita pasti akan menyisakan kesedihan juga pada hatinya. Belva, apa kamu bahagia sekarang, nak? Tanya Oma Tara. Aku bahagia, Oma. Kenapa Oma tanya begitu? Belva tersenyum. Oma takut kamu tidak bahagia lagi. Oma masih merasa bersalah karena telah salah memilih pasangan hidup untukmu. Oma kembali melankolis. Belva mengusap lembut bahu neneknya. Sudahlah, Oma, yang udah terjadi biarlah berlalu. Sekarang poros hidup kita hanya untuk masa depan. Iya, kamu benar, tapi kamu tidak trauma jatuh cinta kan, nak? Oma Tara menatap lurus cucunya yang mendadak bergeming. Hening, Belva hanya mengulum senyuman. Kalau aku trauma sama cinta, gimana aku bisa mencintai Allah dan Rasul? Aku mengerti. Kecintaan kita pada Allah memang berbeda makna dengan mencintai pada manusia. Tapi, insya Allah, Oma, aku akan berusaha menata hatiku kembali agar bisa menerima cinta yang baru. Belva tersenyum hangat. Hari itu, Belva memutuskan untuk mantap berhijab. Kalau kemarin-kemarin ia hanya memakai pasmina yang menutup asal rambutnya. Tetapi kali ini, ia mengenakannya dengan sempurna. Menutup bagian kepala dengan sangat rapi dan cantik.